Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya cara kita belajar? Hari ini kita bakal bedah model kelas yang mungkin udah kita kenal banget dan cari tahu kenapa kerja tim bisa jadi upgrade yang penting banget buat dunia pendidikan. Nah, bahasan kita kali ini dasarnya dari riset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang nunjukin adanya perubahan besar dalam cara kita melihat proses belajar mengajar. Udah lama banget, pendidikan itu dibangun di atas satu ide yang kelihatannya simpel tapi kuat banget. Pikiran siswa itu dianggap kayak kertas kosong, yang tugasnya guru buat ngisi. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu, model kelas tradisional, atau yang di Sungger ini disebut metode ekspositori. Di sini ya, guru jadi pusat segalanya, sang ahli yang ada di atas panggung. Logikanya simpel banget. Ilmu itu ngalirnya cuma satu arah, dari yang jago ke yang baru belajar. Ini nih metode dengerin dan catat yang mungkin kita semua pernah alamin. Guru ngasih materi yang udah matang, terus tugas kita ya tinggal nyerap sama ngapalin aja. Komunikasinya satu arah, titik. Tapi gimana kalau ternyata itu bukan cara otak kita belajar yang paling oke? Nah, pertanyaan simpel ini nih yang ternyata jadi pemicu revolusi di dunia pendidikan. Ngebuka cara pikir yang baru sama sekali. Sekarang kita masuk ke paradigma barunya. Coba bayangin, gimana kalau belajar itu bukan kegiatan sendirian yang pasif, tapi justru kayak olahraga tim yang seru, di mana semua orang aktif ngebangun ilmunya masing-masing? Ini dia perubahan mindsetnya. Pengetahuan itu bukan dituangin, tapi dibangun sendiri sama si pelajar. Pelan-pelan, bata demi bata. Dari situlah lahir konsep yang namanya pembelajaran kooperatif. Ini tuh kayak penerapan langsung dari teori tadi, yang mengubah kelas jadi kayak arena olahraga tim. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kerja kelompok biasa loh. Biar pembelajaran kooperatif ini beneran efektif, ada aturan mainnya yang harus diikutin. Nah, yang paling keren di sini tuh ide intinya, sukses itu urusan bersama. Istilahnya, susah seneng bareng-bareng. Jadi, elemen-elemen ini punya tujuan bareng, tiap orang tetap punya tanggung jawab sendiri, sampai ke pemimpinan yang dibagi-bagi. Ini yang bikin beda dari sekedar kalian sekelompok ya. Terus gimana prakteknya di kelas? Nah, riset ini ngasih satu contoh metode yang keren banget. Namanya Numbered Heads Together. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Simple kan? Cuma 4 langkah, tapi ini ngejamin semua orang kerja bareng, dan setiap orang juga punya tanggung jawab masing-masing. Oke, kedengarannya bagus ya di teori. Tapi hasilnya gimana? Beneran ngefek nggak sih? Yuk kita lihat buktinya kenapa pendekatan tim ini penting banget dan hasilnya bisa lebih unggul. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Riset nunjukin manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar nilai ujian yang bagus. Ini soal ngebangun percaya diri, motivasi, dan bahkan jadi lebih bisa nerima perbedaan. Yang lebih keren lagi, sistem ini punya solusi buat masalah klasik kerja kelompok. Si benalu atau yang cuma numpang nama. Tahu kan? Ujung-ujungnya, ini balik lagi ke pertanyaan mendasar. Kita mau ngajarin siswa buat saling sikut atau buat kerja bareng mecahin masalah? Jawabannya, ini penting banget loh buat masa depan mereka. Jadi, seperti yang ditunjukin sama riset dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, buktinya udah jelas banget. Belajar bareng-bareng itu seringkali jauh lebih efektif daripada belajar sendirian. Nah, pertanyaannya buat kita semua. Kalau metode mikir bareng ini bisa sehebat itu di kelas, kira-kira di bagian mana lagi ya dari hidup kita bisa pakai cara ini buat mecahin masalah yang lebih besar? Coba deh direnungin. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.